Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai surat undangan rapat offline, tatap muka. Kita akan mempelajari pengertian, fungsi, serta unsur-unsur penting yang harus ada dalam penyusunan surat undangan rapat yang bersifat resmi. Semoga melalui video ini kalian dapat memahami format penulisan yang benar dan dapat menerapkannya dengan baik. Surat undangan rapat offline adalah surat resmi yang digunakan untuk mengundang seseorang atau kelompok agar hadir dalam rapat yang dilakukan secara langsung di tempat fisik tertentu. Surat ini harus menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan mencantumkan informasi lengkap seperti waktu, tempat, agenda, serta pihak yang mengundang. Mengapa disebut offline, tatap muka? Karena surat ini mengundang orang untuk hadir secara fisik. Ini penting ditegaskan karena di era sekarang banyak undangan rapat dilakukan online Zoom, Meet. Jadi kamu menjelaskan bahwa perbedaannya terletak pada kehadiran langsung di suatu tempat. Fungsinya surat undangan offline yang pertama, memberi informasi resmi tentang pelaksanaan rapat. Surat undangan rapat offline berfungsi sebagai pemberitahuan sah bahwa sebuah rapat akan dilaksanakan, sehingga penerima mengetahui detail penting seperti hari, tanggal, dan lokasi rapat. 2. Menjelaskan agenda atau hal-hal yang akan dibahas. Fungsi ini memastikan peserta rapat memahami topik dan persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum rapat berlangsung. 3. Memberikan kepastian waktu dan tempat rapat. Dengan mencantumkan lokasi fisik, surat ini memastikan peserta hadir di tempat yang sama dan pada waktu yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman. 4. Menjadi bukti administrasi. Surat undangan menjadi arsip penting bahwa suatu rapat telah direncanakan secara resmi dan dapat digunakan sebagai dokumentasi lembaga. Berikut unsur-unsur pada surat undangan offline. 1. Kepala surat dan kop surat. Bagian ini berada di paling atas surat dan berisi identitas resmi lembaga, instansi, seperti nama instansi, logo, alamat lengkap, nomor telepon, email, atau informasi lain yang menunjukkan keaslian surat. Kop surat membuat surat terlihat formal dan mudah dikenali asalnya. 2. Nomor surat. Nomor surat adalah kode administrasi yang digunakan untuk pencatatan dan arsip. Biasanya memuat kode instansi, jenis surat, bulan, dan tahun. Fungsinya agar surat mudah dilacak bila diperlukan. 3. Lampiran dan hal. Lampiran menjelaskan apakah ada berkas tambahan yang ikut disertakan bersama surat, seperti daftar hadir atau proposal. Jika tidak ada, ditulis atau 0. Hal, perihal. Ringkasan inti isi surat, misalnya, undangan rapat, pemberitahuan, atau permohonan. 4. Alamat tujuan. Berisi nama penerima surat, bisa individu, jabatan, atau instansi. Ditulis dengan jelas dan sopan, biasanya diawali dengan "It" yang terhormat. Bagian ini menunjukkan surat ditujukan kepada siapa. 5. Pembuka. Paragraf awal surat berisi salam pembuka dan pengantar yang menjelaskan maksud surat secara singkat. Biasanya disampaikan dengan bahasa formal dan sopan. 6. Isi surat merupakan bagian utama yang menjelaskan informasi penting secara runtut, seperti tujuan surat, waktu dan tempat rapat, agenda, atau instruksi yang ingin disampaikan. Bagian ini harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele. 7. Penutup. Bagian yang mengakhiri surat dengan sopan, biasanya berisi ucapan terima kasih, harapan agar penerima memperhatikan isi surat, atau ajakan untuk hadir bila itu surat undangan. 8. Tanda tangan, nama pejabat, dan stempel bila ada. Pada bagian akhir surat dicantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, diikuti nama terang dan jabatannya. Jika diperlukan, ditambahkan stempel instansi untuk memperkuat keaslian dan legalitas surat.
Berikut penjelasan dalam penyusunan surat undangan rapat yang baik dan formal. 1. Tentukan tujuan rapat. Tujuan rapat harus jelas agar penerima undangan memahami konteks dan pentingnya kehadiran mereka. Tujuan biasanya dijelaskan secara singkat dalam paragraf awal surat atau pada bagian hal, perihal. 2. Tentukan waktu dan tempat. Waktu dan tempat harus disampaikan secara lengkap dan tidak menimbulkan kebingungan. Waktu, hari, tanggal, jam, tempat, nama ruangan, gedung, dan alamat bila perlu. Contoh, hari, tanggal, Selasa. Waktu, pukul 9 selesai. Tempat, ruang rapat IT. 2. Kantor sekretariat. 3. Susun kop surat yang benar. Kop surat harus mencerminkan identitas resmi lembaga pengirim. Biasanya berisi nama instansi, logo instansi, alamat lengkap, nomor telepon, fax, email, website, jika ada. Kop surat ditempatkan di bagian paling atas surat dan dicetak menggunakan format resmi. 4. Tulis nomor, lampiran, dan hal dinamakan subjek surat. Bagian administrasi surat ini harus ditulis dengan format baku. Nomor, kode surat sesuai ketentuan instansi. Lampiran, jumlah dokumen yang disertakan, atau jika tidak ada. Hal, perihal, maksud surat, misalnya, undangan rapat koordinasi. 5. Tulis alamat tujuan. Alamat tujuan adalah pihak yang akan menerima surat. Bisa berupa nama pejabat jika ditujukan ke individu, jabatan. Nama instansi, alamat instansi. Contoh, IT, Kepala Bagian Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bandung di Surakarta. Jika surat untuk banyak penerima, dapat menggunakan istilah daftar terlampir. 6. Susun isi surat secara runtut. Isi surat sebaiknya dibuat jelas dan terstruktur. A. Paragraf pembuka. Berisi pemberitahuan maksud pengiriman surat dan alasan rapat perlu dilaksanakan. B. Paragraf inti. Berisi informasi lengkap mengenai tujuan rapat, waktu dan tempat, agenda rapat, pihak yang harus hadir. C. Paragraf penutup. Mengajak penerima untuk hadir dan memberikan ucapan terima kasih. 7. Tambahkan penutup yang sopan. Kalimat penutup harus formal dan menunjukkan penghargaan. Contoh, demikian disampaikan, atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Atau, atas perhatian Bapak, Ibu, kami sampaikan terima kasih. 8. Cantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akhiri surat dengan tanda tangan basah atau digital, nama jelas pejabat, jabatan, stempel instansi bila diperlukan. Contoh, hormat kami, Kepala Bagian Umum, tanda tangan, Drs. Ahmad Pratamatas. Ada gambar tersebut, kita dapat melihat contoh surat undangan rapat yang sudah disusun dengan benar. Bagian paling atas menunjukkan logo SMK Negeri 1 Surakarta, diikuti nama instansi, alamat lengkap, serta informasi kontak yang telah dicantumkan dengan tepat. Penulisan tanggal pembuatan surat juga sudah benar karena tidak disertai nama kota, sesuai kaidah surat resmi. Bagian subjek surat yang meliputi nomor, lampiran, dan perihal sudah dituliskan dengan benar. Untuk alamat tujuan, perlu diingat bahwa jika telah menggunakan kata kepada, maka tidak perlu menambahkan it, cukup salah satu saja agar format tetap sesuai. Bagian salam pembuka sudah tepat dengan penggunaan bahasa yang sopan dan jelas. Pada bagian isi surat, informasi penting seperti hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat sudah tercantum lengkap. Pada bagian penutup, pilihan kata sudah baku dan sesuai. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan frasa seperti terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya, kurang tepat dalam surat resmi, sehingga harus dihindari. Gunakan kalimat penutup yang lebih formal dan tepat. Bagian tanda tangan pejabat telah dilengkapi dengan baik, mulai dari jabatan, tanda tangan, nama terang, hingga NIP kepala sekolah. Bahkan terdapat stempel sebagai pengesahan, jadi
dapat kita simpulkan bahwa surat undangan rapat offline ini merupakan contoh surat yang sudah benar dan sesuai dengan kaidah penulisan surat resmi. Seluruh unsur penting, mulai dari kop surat hingga tanda tangan dan stempel, telah tersusun dengan tepat dan memenuhi standar administrasi perkantoran. Kesalahan yang sering terjadi pada menyusun surat undangan rapat offline. Tempat rapat tidak ditulis lengkap. Tidak ada nomor surat, agenda rapat tidak jelas, penulisan tanggal tidak sesuai format, bahasa terlalu informal, terlalu banyak imbun yang sering terjadi imbuhannya. Ini merupakan kesalahan yang sering terjadi, mungkin lebih diperhatikan lagi karena kita sudah melakukan analisis pada surat sebelumnya. Jadi kesimpulan materi surat undangan rapat offline adalah surat resmi yang digunakan untuk memberitahu peserta tentang waktu, tempat, dan tujuan rapat yang dilakukan secara langsung, sehingga semua pihak dapat hadir tepat waktu dan rapat dapat berjalan tertib. Melalui surat ini, penyelenggara memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat jelas, formal, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peserta mengetahui dengan pasti apa yang harus dipersiapkan dan di mana rapat akan berlangsung. Terima kasih, anak-anak, sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang surat undangan rapat offline dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk tugas maupun praktik kalian ke depan. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar dengan sikap yang positif. Keep learning, keep growing. Your effort today shapes your future. Teruslah belajar dan berkembang, karena setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membentuk masa depan kalian. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berproses.